Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu dalam perkuliahan online Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup hangat untuk dibicarakan, yaitu tentang kriminalitas di dunia cyber atau biasa dikenal dengan cybercrime. Baru-baru ini mungkin kita pernah mendengar ada kebocoran data dari BPJS yang jumlahnya mencapai ratusan juta penduduk Indonesia. Datanya dijual ke sebuah pasar online yang kita tidak tahu untuk dimanfaatkan untuk apa data tersebut. Nah, tentu saja itu merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan cybercrime? Apa saja jenis-jenis kejahatan yang tergolong cybercrime dan bagaimana aktivitas dari cybercrime? Itulah yang akan menjadi topik bahasan kita pada kesempatan ini. Menurut laporan majalah Tempo edisi 28 September sampai dengan 4 Oktober 2015, dari tahun 2012 sampai 2014, Mabes Polri itu menerima 101 laporan dari 35 negara yang masuk ke unit cybercrime Mabes Polri. Kerugian ditaksir mencapai 74 miliar rupiah. Dari 2012 sampai 2015, cybercrime Mabes Polri menangkap tidak kurang dari 491 tersangka, 389 orang warga negara asing, dan 108 orang warga negara Indonesia. Kerugian ditaksir dari penangkapan itu tidak kurang dari 33,29 miliar rupiah. Adapun kasus yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2012, dari 781 kasus, 539 itu adalah kasus penipuan. Pada tahun 2013, dari 1.347 kasus, 1.078 kasus adalah penipuan. Sementara 2014, dari 1.338 kasus, 748 adalah kasus penipuan. Dan sampai Mei 2015, dari 778 kasus, 311 adalah kasus penipuan. Jadi penipuan adalah kasus yang paling banyak yang dilaporkan ke Mabes Polri terkait dengan kejahatan cyber atau cybercrime yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian apa sesungguhnya yang dimaksud dengan cybercrime? Menurut Organization of European Community Development, cybercrime atau kejahatan komputer adalah segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data, sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan. Menurut Wahid dan Labib dalam bukunya Mayantara, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dari dua definisi ini, paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa cybercrime adalah mengakses, menyebarluaskan secara tidak sah terhadap suatu transmisi data yang tujuannya adalah meraih keuntungan pribadi, kelompok,
atau golongan tertentu sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Lalu apa saja yang tergolong dalam kategori kejahatan cybercrime? Pertama ada carding. Ya. Carding itu adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Jadi carding ini adalah semacam pembobolan kartu kredit. Kartunya dia bikin sendiri, tapi kode dan PIN-nya dia pakai punya orang lain. Nah, yang kedua itu ada hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Jadi seperti membobol data BPJS, itu bisa kita kategorikan sebagai perbuatan hacking. Yang ketiga, ada cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Jadi sebutan untuk cracker ini adalah hacker bertopi hitam, black hat hacker. Jadi kadang-kadang mereka mengubah tampilan dari sebuah situs atau kemudian menghack data orang lain tujuannya untuk meraih keuntungan, maka itu disebut dengan cracking. Kemudian ada phishing. Phishing itu adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai, username atau passwordnya pada suatu website yang sudah dirusak oleh para pelakunya ini. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan di komputer, bahkan di perangkat telepon kita, ada kadang-kadang sebuah situs yang membawa kita, yang meminta data username maupun password kita. Kita berpikir seolah-olah itu adalah situs asli, aplikasi asli, padahal ternyata palsu. Maka itu termasuk dalam kegiatan phishing. Tujuannya nanti adalah bisa jadi dalam bentuk carding. Jadi mereka membobol kartu kredit kita karena identitas pribadi kita kedapatan, maka itu bisa di carding oleh mereka dengan tujuan untuk tujuan berbelanja atau tujuan misalnya mengambil duit orang lain, ya. Jadi phishing ini bisa jadi merupakan kegiatan awalnya. Kemudian ada spamming. Spamming ini ya semacam pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik. Jadi kadang-kadang di email kita itu ada iklan, ada berita yang kadang-kadang kita tidak pernah kehendaki, tidak pernah berlangganan, tapi tiba-tiba datang. Nah, dari mana mereka ini mendapatkan ini? Kadang-kadang juga dari aktivitas phishing, kadang-kadang juga dari aktivitas hacking. Nah, yang berikutnya itu ada malware. Malware ini adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Ada virus, ada worm, trojan, false adware, dan lain sebagainya. Jadi, malware kadang-kadang didapatkan begitu kita mengklik suatu tautan, maka kadang-kadang kita sudah terbawa ke dalam sebuah malware, dan pada akhirnya ya program kita bisa diketahui kelemahannya oleh orang yang melakukan praktek malware tersebut. Nah, kemudian apa karakteristik dari cybercrime? Ya, menurut Wahid dan Labib dalam Kejahatan Mayantara, karakteristiknya bisa dikenali pertama dari perbuatan yang dilakukan secara ilegal atau tidak etis terjadi dalam ruang wilayah cyber. Maka itu adalah kejahatan cyber. Jadi kalau ada perbuatan yang ilegal, yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencuri data, menyebarkan data pribadi, lalu kemudian mengubah data, membuat data palsu, maka itu adalah perbuatan yang terjadi di ruang cyber, itu adalah kejahatan. Yang kedua, ada perbuatan dilakukan menggunakan peralatan atau perangkat yang terhubung dengan internet. Ya, jadi kejahatan cyber tidak akan subur kalau tidak memakai internet. Mereka membutuhkan internet, membutuhkan jaringan untuk kemudian melakukan aktivitas kejahatan. Yang ketiga, perbuatan tersebut bisa menyebabkan kerugian material maupun imaterial. Jadi ada waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi, itu banyak yang dirugikan dari aktivitas cybercrime ini.
Yang keempat, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau transnasional. Ya, jadi bisa mereka melakukan pertukaran data Indonesia ditukar dengan data Inggris misalnya, atau kadang-kadang kegiatan-kegiatan seperti jual beli narkoba, terorisme, dan kadang-kadang itu melintas batas negara. Jadi antar negara, antara orang Indonesia dengan orang Afghanistan, antara orang Indonesia misalnya dengan orang Inggris dan sebagainya, yang bisa mereka melakukan transaksi sehingga kemudian sulit untuk mendeteksi yurisdiksi atau hukum mana yang kemudian berlaku untuk mereka. Nah, berikutnya itu aktivitas cybercrime. Ya, bagaimana mereka beraktivitas? Pertama, mereka mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Jadi kadang-kadang sebelum mereka melancarkan serangan, melancarkan aksinya, mereka pasti mengumpulkan dan mempelajari informasi tentang kekuatan, kelemahan sebuah sistem komputer. Kemudian langkah berikutnya mereka akan menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. Ya. Jadi begitu mereka mengetahui kelemahannya, mereka akan menyusup bagaimana caranya mengakses jaringan tersebut dengan misalnya membuat malware atau apa begitu, sehingga mereka bisa menyusupnya. Ya. Kemudian menjelajah sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Ketika mereka sudah menyusup, mereka akan menjelajah sistem yang lain, sistem komputer, kemudian aksesnya semakin tinggi. Jadi ini adalah sifat alamiah manusia. Ketika dia berhasil mencapai sesuatu, dia ingin mencapai yang lebih tinggi. Ya. Jadi semakin dia dapat masuk, semakin dia ingin menjelajah lebih jauh, semakin dia ingin berkuasa atas sistem itu. Kemudian mereka membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Jadi mereka juga bisa menghilang layaknya para penyihir ya. Jadi jejak digitalnya nggak kelihatan, sehingga orang kemudian semakin bingung siapa sesungguhnya yang pelaku dari kejahatan ini. Jadi semakin canggih kejahatan, maka sebaiknya sistem keamanan atau regulasi sebuah negara sebaiknya juga semakin bagus untuk kemudian mendeteksi kejahatan-kejahatan cyber tersebut. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa memahami apa itu cybercrime, apa saja jenis-jenis cybercrime, lalu kemudian bagaimana karakteristiknya dan bagaimana kejahatan ini beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.